Sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa ya itu ya. Ini donat Pinkan Mambo yang dark coklat nih, yang rasa coklatnya tuh ada asin-asinnya. Jadi buat kalian yang jauh dari kota pengen nyobain rasa donat Pinkan Mambonya, cobain resep ini ya. Resepnya simple dan cara buatnya gampang banget. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel Resta Red Life, jangan lupa subscribe dulu di bawah video ini dan bunyikan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya ya. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan wadah, dan di sini aku ada ragi dari Pak Manya ya. Aku gunakan 1 sendok teh dan itu nggak munjung, peres aja. Kita masukin aja seperti ini dan kita tambahkan gula pasir. Wajib ada gula pasir. Kita tambahkan 2 sendok makan seperti ini ya. Tips dari aku biar raginya tuh aktif dan nggak mati, kita gunakan timbangan seperti ini. Dan untuk airnya kita gunakan air hangat ya, bukan air panas. Cara yang paling efektif menurut aku dengan menambahkan air dingin, air biasa seperti ini sebanyak 85 gram dan air panas mendidih sebanyak 85 gram juga. Jadi 1:1 antara air biasa dan air panas mendidih. Itu kalian bakalan dapetin air hangat-hangat kuku ya. Jadi di step ini jangan pernah ceroboh ya, karena kalau gagal di awal sini kalian bakalan gagal di selanjutnya. Jadi pastikan untuk tahap ini kalian harus lebih teliti lagi. Oke, ini udah ya, kita lanjut aja ke step selanjutnya. Kita aduk sampai dia benar-benar tercampur merata. Nah di step ini aku juga bakal nunjukin kalau bener-bener dia airnya tuh hangat dan nggak panas-panas banget, dia tercampur secara merata dan larut ya. Tapi kalau terlalu panas juga larut, tapi biasanya raginya mati dan itu nanti nggak bakalan ada efek busanya. Jadi nanti aku bakalan tunjukin juga setelah 5-10 menit. Ini udah selesai aku aduk, kita tutup dulu dan kita biarkan selama 5-10 menit ya. Sambil kita nunggu nih, aku juga bakalan timbang juga untuk bahan selanjutnya. Di sini aku ada margarin. Untuk margarinnya tuh kurang lebih kita pakainya tuh di 2 sendok makan. Tapi karena aku punya timbangan 20 ribuan ini nih, aku pakainya pakai timbangan ini aja 25 gram aja. Nah buat kalian yang mau timbangan ini, kalian bisa beli di pojok kiri bawah sini atau di deskripsi ya. Harganya di 20 ribuan, bikin kue kita jauh lebih enak, presisi rasanya dan gak pernah berubah. Setelah itu ini kita panasin di Magicom aja atau kita tim, dan lanjut kita bakalan timbang tepung terigu. Tepung terigunya boleh merek apa aja. Di sini aku kebetulan ada tepung terigu dari segitiga biru. Kalian boleh menggunakan yang curah juga boleh. Dan ini aku pakai 200 gram aja. Dan nanti aku bakalan tambahin juga bahan selanjutnya. Di sini aku tambahin susu bubuk ya. Jadi susu dan kau seperti ini biar rasanya lebih mantep lagi. Kita tambahin sebanyak 26 gram atau kurang lebih di 2 sendok makan aja ya. Jadi 2 sendok makan seperti itu, dan kita langsung aja masukin seperti ini. Dan ternyata bener ya, 26 gram persis seperti apa yang tertulis. Ternyata nggak bohong. Nah ini udah, kita langsung aja aduk sebentar. Setelah kita aduk, kita langsung aja cek bagian adonan ragi atau adonan basah yang udah kita buat tadi. Dan ini udah tercampur merata, langsung aja kita cek ya. Ini udah 10 menitan kalau nggak salah, 10 menitan. Kalian maksimal bisa 15 menit. Dan tuh kalian bisa lihat sendiri tuh, ini busa yang aku sebutin tadi. Kalau udah seperti ini kalian boleh lanjutin. Tapi kalau nggak ada busa seperti ini, saran aku kalian stop, kalian ulang lagi dari awal. Karena di bagian ini bagian paling penting ya. Kalau dalam pembuatan donat atau kondok dan lain-lain, ini bagian paling penting. Lalu kita masukin aja tepung terigunya sebanyak ini. Kita masukin semuanya dan kita aduk sebentar aja. Setelah cukup tercampur seperti ini, langsung aja kita tambahkan margarin yang udah kita tim ya. Nah kita masukin semuanya. Setelah itu langsung aja kita aduk semua adonan ini sampai tercampur merata ya.
Nah, enaknya lagi nih kalau kita bikin kue ini, kita tuh sambil nyanyi ya teman-teman ya. Jadi kayak sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa. Itu bumbu ya. Itu bumbu biar rasa donatnya jauh lebih enak. Nah, buat kalian yang pengen bikin donat di rumah, nah ini cara paling simple juga ya dari kakak Pikan Mambo itu. Wow. Caranya simple, mudah, tanpa ulen, dan ini no telur juga, jadi simple lah, resepnya gampang banget. Kalian pun yang baru mulai bikin kue pasti bisa lah. Yang penting tipsnya tadi yang di awal kalian ikutin sampai selesai. Dan setelah tercampur merata, kita langsung aja tutup seperti ini. Kita istirahatkan kurang lebih 1 jaman ya, 1 jaman, pastikan 1 jaman. Dan kalau udah 1 jaman, kita siapin cetakan seperti ini. Kebetulan aku cuma punya cetakan seperti ini, nggak mirip seperti Kak Pinkan itu. Kita pakai ini aja juga bisa ya, dan ini pakai versi yang mini-mini aja. Langsung aja nih kita buka adonan yang udah kita bikin tadi, dan wow, ngembang kan. Nah, jadi pastikan untuk tips yang di awal kalian ikutin ya, biar dia bisa mengembang seperti ini dan pastinya anti gagal ya. Dan lanjut biar kita nanti nyetaknya jauh lebih mudah, aku punya tips lagi, pakai segitiga gini. Jadi plastik segitiga gini kita masukin semua adonannya seperti ini. Jadi nanti tinggal kita pencet-pencet aja, nggak perlu kita ambil pakai tangan ya, pakai ini aja lah, jauh lebih mudah menurut aku. Jadi kalau misalnya nggak punya plastik segitiga, boleh pakai tangan aja. Nah, ini udah kita masukin semuanya dan langsung aja kita ikat. Pastikan jangan sampai terlepas biar nanti nggak repot kita gorengnya. Ini udah ya, langsung aja kita siap goreng. Dan untuk menggorengnya pastikan kita panasin minyaknya dulu dan gunakan api yang super kecil sambil kita panasin cetakannya seperti ini nih. Setelah cetakannya itu lumayan panas dan minyaknya juga udah panas, baru kita ambil seperti ini dan kita mulai cetak sambil nyanyi lagi. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang pengen nyobain donat kakak Pinkan Mambo itu, nah kalian bisa cobain di rumah ya. Resepnya sangat simple banget, jadi kalian langsung aja praktekin di rumah dengan resep ini aja. Nah, kita cetaknya seperti ini aja ya. Nah, buat kalian yang pertama kali mampir ke channel aku, jangan lupa subscribe dulu di bawah video ini dan bunyikan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya ya. Nah, buat kalian yang pengen cetakan yang seperti ini juga, kalian bisa beli di pojok kiri bawah sini atau di deskripsi juga aku sertain ya. Jadi udah lengkap juga kalau kalian mau alat atau bahan yang aku punya ini. Langsung aja kalian cek-cek di bagian bawah ini, kalian bisa klik selengkapnya di bagian bawah video ini. Nah, kita cetak aja seperti ini ya. Dan kalau mencetak seperti ini, pastikan minyaknya harus panas ya teman-teman ya, karena kalau nggak panas bisa jadi nanti dia lengket di bagian bawah situ tuh, dan itu bakalan susah dan jelek banget hasilnya. Nah, ini nggak perlu nggak perlu digoncang-goncang sebenarnya. Ini boleh kita balik ya, boleh kita balik seperti ini, atau nggak dibalik juga nggak masalah. Jadi nanti untuk tahap ini kita nggak perlu goncang-goncang karena dia gampang banget copotnya kalau dia udah mateng bagian bawahnya. Tapi nggak apa-apa, ini kita balik dulu biar bagian atasnya juga ikut mengembang ya. Jadi nanti biar mengembang dan hasilnya cakep-cakep seperti itu. Yang penting kalian nggak perlu goyang-goyangin seperti ini biar dia copot. Nah, ini kita balik lagi. Nah, kalau kalian nggak sabaran, kalian boleh nih bantu dengan sendok seperti ini, agak kita congkel ya. Nah, dia langsung copot dengan sendirinya. Yang penting dia matang dulu. Kalau belum matang, biasanya dia masih lengket-lengket di bagian bawahnya dan itu susah banget. Jadi pastikan dia agak warnanya kecoklatan dulu dan kalian gunakan api super kecil untuk masak donat ini nih. Nah, contoh ini ya. Ini agak sedikit lengket dan susah banget untuk dicopotnya. Kita biarin dulu, kita lanjut ke yang lain. Nah, kita bantu lagi nih yang ini. Kita coba yang ini, kira-kira ini masih lengket atau enggak. Dan ini enggak ya, tuh dia gampang banget untuk copotnya. Kalau udah seperti ini langsung aja kita tarik, tuh simple kan. Oke, jadi buat donat kakak Pinkan Mambo tuh lumayan gampang ya. Cuman yaitu kalau kita sering bolak-balik donatnya seperti ini, biasanya tuh donatnya tuh gampang nyerap minyak, jadinya hasilnya nanti berminyak seperti itu. Nah, untuk goreng-goreng donat seperti ini kan kita gorengnya tuh jangan sampai bolak-balik terus ya, biar minyaknya tuh nggak nyerap sama si rotinya ini. Dan ini udah mateng,
Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Kita lanjut ya ke step selanjutnya, kita bikin topping yang mantep itu tuh selai coklat yang ada asin-asinnya. Dan ini donatnya hasilnya banyak banget ya, aku bisa goreng itu sampai 3 kalian loh, 3 kalian seperti ini. Jadi memang adonan 200 gram itu tepung terigu segitu banyaknya, dapatnya juga lumayan banyak loh. Untuk coklatnya aku pakai coklat galeto kayak gini aja, pastikan pakai yang dark seperti ini. Dan untuk pakainya aku cuman pakai 1 potongan doang, jadi di dalam sini banyak kepingan-kepingan kayak gitu, dan aku cuman pakai 1 potong aja seperti ini nih. Kebetulan sisa 1 juga, dan ini langsung aja kita bantu ya, kita bantu potong kecil-kecil seperti ini biar nanti cepat untuk lelehnya. Jadi kita potong kecil-kecil dulu ya. Biar hasilnya pas dan gak keenceran atau kekentalan, kita gunakan timbangan dan kita gunakan peleleh coklat seperti ini biar kita nggak kepanasan lagi di atas kompor ya. Ini total coklat 1 batang itu kurang lebih di 50 graman. Ini aku dapat 53-54 kayak gitu. Kita tambahkan minyak goreng sebanyak 25 gram dan juga margarin 25 gram. Jadi totalnya 1:1 antara minyak dan coklatnya. Dengan kita tambahkan margarin seperti ini, rasanya tuh agak sedikit berbeda dengan coklat kita tambahin minyak goreng, jadi rasanya gelas biasa kayak gitu. Kalau kita tambahkan margarin, rasanya jauh lebih nikmat ternyata. Ini aku beli panci lelenya dapat 2 pot kayak gini ya, jadi di bagian bawah tuh buat air panasnya. Jadi kita ngelelenya cukup di atas meja seperti ini, nggak perlu panas-panasan di atas kompor lagi. Nah ini buat kalian yang juga mau, kalian bisa beli di pojok kiri bawah sini atau di deskripsi aku juga udah sertain ya. Ini alat-alat yang aku pakai tuh berguna banget, apalagi kalau kalian tuh bikin kue-kue seperti ini ya. Jadi jauh lebih simpel, kerjaan kita jauh lebih gampang lah. Jadi nggak perlu capek-capek repot dikira masak itu panas atau gimana. Nah ternyata ada alat-alat yang seperti ini nih. Dan ini dia ya hasilnya ya, ada yang kecil, ada yang gede, tergantung kalian nyetaknya. Kita langsung aja tambahkan gelas atau coklatnya dengan cara kita celupin aja seperti ini nih. Nah kita celupin aja seperti ini, dan kalau udah langsung aja kita angkat tuh. Hasilnya menempel dengan sempurna dan coklatnya juga nggak kekentalan dan juga nggak keenceran. Jadi lakukan sampai semua donatnya habis ya. Coklat ini cukup banget buat donat ini ya, jadi nggak perlu ditambahin lagi. Jadi coklatnya masih sisa banyak nantinya. Dan cakep banget hasilnya sih. Dan ini hasilnya bener-bener lembut parah ya, apalagi kalau dimakan di saat panas-panas kayak gitu. Enak banget loh. Kalau dinginnya tadi aku cobain, barusan aku cobain, dan dia masih empuk banget ya. Jadi nggak pakai pengembang telur dan lain-lain. Ini empuk banget loh. Jadi walaupun udah dingin dia masih tetap empuk, dan coklatnya itu loh yang bikin beda. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kan enak banget loh. Agak sedikit berminyak memang, nggak apa-apa, tapi ini tetap enak loh menurut aku. Jadi buat kalian yang suka donat atau belum bisa nyobain donatnya Kak Pinkan Mambo, nah kalian cobain donat ini aja. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. See you di next video. Thank you.